Beri tepuk tangannya sangat meriah. Teriakan haleluya. 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 Yesus. 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 Iya, ya, katakan kanan kiri, selamat hari Natal. Katakan kanan kiri, muka belakang, selamat hari Natal, saudara ya. Silakan duduk semuanya, bersyukur pada Tuhan karena segala kebaikannya, karena segala kasih karunia, bahkan anugerahnya. Ya, Yesus Sang Mesias sudah dilahirkan dalam dunia, saudara. Terima kasih pelayan praise and worship, saudara. Kita sudah sangat diberkati. Siapa diberkati sejak awal tadi? Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, ada pujian anak, ada drummer yang luar biasa sekali, ada tarian, ada pujian penyembahan, bahkan pelantikan KKS supervisor. Saya percaya itu anugerah yang besar. Beri tepuk tangannya lebih meriah. Ada satu lagi yang sedang saya lihat di sini, sedang ada orang-orang yang sangat-sangat luar biasa. Sekalipun hujan deras tetap saja datang, saudara. Tidak terpengaruh, saudara. Tidak dikalahkan oleh hujan. Katakan kamu memang luar biasa loh. Ya, tidak terkalahkan loh. Kamu memang luar biasa. Pasti akan dipakai Tuhan luar biasa. Ya, tepuk tangannya yang meriah sekali, saudara. Ya, selamat sore yang sudah onsite, yang online, ikuti dengan suku-suku. Dan saya percaya kita akan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang saya dapatkan. Ya, saya percaya Tuhan berikan tema mengalami penggenapan janji Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, tema yang Tuhan berikan pada saya mengalami penggenapan janji Tuhan. Dan di dalam hati saya, dalam roh saya punya kesaksian batin akan ada banyak yang mengalami digenapi janji Tuhan, mengalami penggenapan janji Tuhan. Saya percaya, saudara, saya sangat percaya itu akan dinyatakan, saudara. Jadi saudara tangkap sungguh-sungguh firman Tuhan. Saya percaya akan menjadi rema, saya percaya akan menjadi pewahyuan, saya percaya akan menjadi pembukaan ilahi. Dan kalau saudara tangkap, saudara akan lihat janji Tuhan digenapi oleh Tuhan, saudara. Saya bacakan dulu, saudara, Matius 1 ayat 18 dan seterusnya, saudara. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21 ini saudara dengarkan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah. Saudara tangkap, hal itu terjadi supaya apa? Genap, saudara. Genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi sebetulnya Natal sedang berbicara sesuatu yang sedang digenapi oleh Tuhan, yang pernah dikatakan oleh Tuhan, yang pernah dinubuatkan, yang pernah dijanjikan, sebetulnya sedang digenapi, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan namai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tepuk tangan yang meriah. Jadi sekali lagi saja saudara tangkap, setiap kali janji Tuhan pasti digenapi. Setiap kali nubuatan yang keluar dari Tuhan pasti digenapi. Setiap firman Tuhan itu pasti, saudara. Berulang dikatakan seorang darah
akan mengandung dan akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Mesias yang juru selamat. Kalau saudara bisa perhatikan, sebetulnya itu sudah dinubuatkan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa diciptakan Tuhan luar biasa sekali, saudara, menurut gambar dan rupa Allah. Manusia saat itu tidak kena, saudara, penderitaan nggak ada, saudara. Ya, tapi sayang, ya nggak percaya penuh, nggak taat pada Tuhan, malah dengar perkataan iblis yang melalui ular, hanya melanggar firman Tuhan. Dan sejak saat itu saudara kehilangan kemuliaan Tuhan. Sejak saat itu mereka diusir dari Taman Eden, saudara. Sejak saat itu kutuk datang dalam kehidupan manusia. Yang paling berat sekali, kalau enggak ada pengampunan, kalau enggak ada pertolongan, mereka bisa sangat menderita, mati pun masuk neraka. Mereka berusaha mengatasinya, saudara. Ya, karena mereka setelah itu merasa malu sekali. Ketemu Tuhan juga malu sekali. Orang berbuat dosa itu malu, saudara. Ya, mereka ambil daun ara untuk nutupi rasa malunya. Tapi itu tidak bisa menyelesaikan. Pohon ara akan satu hari juga rusak lagi. Maka Allah menyembelih binatang, diambil kulitnya, dikenakan pada manusia. Sebetulnya saat itu sudah nubuatan, sudah ada janji Tuhan, satu kali akan ada anak domba Allah yang dipersembahkan, yang dikorbankan. Melalui pengorbanan anak domba Allah, manusia bisa dapat pengampunan yang sesungguhnya, dapat keselamatan kekal. Sudah dinubuatkan sejak lama, sejak Adam dan Hawa, saudara. Lalu terus, saudara, dalam perjanjian lama banyak sekali. Saya bacakan beberapa. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan padamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi Yesaya pernah nyampaikan nubuatan dari Tuhan. Perempuan muda atau gadis mengandung, diberi nama, dia menyertai senantiasa Immanuel. Yesaya 9 ayat yang kelima juga dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja damai. Seperti itu, saudara. Jadi itu sudah dinubuatkan. Ya, menurut catatan, saudara, 740 tahun sebelum kelahiran Yesus. Jadi 740 tahun sebelum kejadian, Tuhan sudah berkata, Tuhan sudah menubuatkannya, saudara. Bahkan melalui Mika juga sama. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan perintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu. Jadi terus, saudara, perjanjian kalau saudara mau cari, terus ada nubuatan akan datang sang juru selamat, supaya olehnya manusia bisa dapat pengampunan, sehingga bisa dapat keselamatan, saudara. Bahkan kisah-kisah Natal masih ada lagi janji-janji, saudara. Saya bacakan Lukas 1 ayat 26. Ya, saudara, ayat 30, saudara. Kata malaikat itu padanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau peroleh kasih karunia di hadapan Allah. Luar biasa, tepuk tangannya, nggak usah tahu. Dia dapat kasih karunia, saudara. Lalu dapat janji, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi terus ada perjanjian lama, perjanjian baru. Maria mendapat janji daripada Tuhan, dan sungguh-sungguh janji itu digenapi, saudara. Lukas 2 ayat 10, saudara. Lalu kata malaikat itu pada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan padamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini
telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Di kota Daud kepada para gembala juga dikatakan, oh telah lahir. Ada satu firman yang diucapkan, dan saya bersyukur, dan itu sungguh-sungguh nyata. Waktu dia datang, dia menemukan bayi Yesus, dia menemukan sang juru selamat, sungguh-sungguh sudah dilahirkan. Jadi yang pertama saya tangkap dulu supaya bisa mengalami penggenapan janji Tuhan. Saudara tahu janji Tuhan pasti digenapi, pasti digenapi, pasti digenapi, pasti digenapi. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mazmur 12 ayat 7 dan 8, janji Tuhan adalah janji yang murni. Dikatakan ya bagaikan perak yang teruji, saudara. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan itu. Janji Tuhan itu murni. Engkau janji Tuhan itu ditepati, saudara. Ya, Mazmur 33 ayat 9 dikatakan juga, sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Tuhan cuma ngomong jadi gitu, saudara. Dia berfirman jadi, dia berfirman jadi. Terjadi pembalikan, ya terjadi pembalikan. Tuhan berkata sembuh, ya sembuh, saudara. Tuhan berkata sesuatu, pasti itu terjadi. Dikatakan luar biasa sekali, saudara. Ayat-ayat jelas sekali, sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Ya, dia memberi perintah maka semuanya ada, saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama yang saya ajak saudara tangkap, kalau Tuhan berjanji, Tuhan itu menggenapi janji. Tuhan itu pasti. Tuhan itu pasti, saudara. Sekali lagi, Tuhan itu pasti. Kepada orang-orang tertentu saja kalau dia berjanji, saudara berani percaya. Betul enggak? Apalagi kepada Tuhan, saudara. Kalau dia juga berkata masalahmu yang besar itu selesai gitu, saudara. Jungkir balikan juga pasti bisa terjadi, saudara. Amin, saudara. Kalau Tuhan berkata matahari ya gelap, ya jadi saja, saudara. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Lalu bagaimana supaya kita bisa mengalami, saudara, penggenapan janji Tuhan yang diberikan untuk manusia, untuk gereja, dan untuk setiap kita masing-masing, untuk bagaimana bisa mengalaminya? Saya katakan, saudara, yaitu percaya dan melangkah dengan iman. Saya katakan percaya dan melangkah dengan iman. 1, 2, 3. Percaya dan melangkah dengan iman. Yang pertama percaya. Percaya itu sungguh-sungguh, saudara. Iman itu percaya sungguh-sungguh. Tapi juga bukan hanya mulut percaya sungguh-sungguh, tapi ada buktinya. Berani melangkah dengan iman. Betul, saudara? Berani melakukan dengan iman, saudara. Berani taati dengan iman, saudara. Jadi kita kembali pada pembacaan kita, saudara, yaitu Matius 1 tadi, saudara. Sekarang ayat 24, saudara, perhatikan ya, ayat 24, 25. Ya, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Dia, saudara, dulunya nggak bisa terima. Bagaimana kok tunangannya bisa mengandung, padahal mereka tidak melakukan hubungan suami istri. Kata tunangannya, kata Maria, mengandung dari Roh Kudus, dari Tuhan. Oh, saudara, itu sangat tidak masuk akal. Sampai sekarang saja kalau saudara ada tunangan seperti itu, saudara punya calon mantu ngomong gitu, saudara sangat sulit sekali untuk bisa dipercaya. Yusuf sulit, gak bisa percaya. Yusuf sudah punya rencana mau meninggalkan dia. Tapi bersyukur waktu dia tidur, Tuhan datang dalam mimpi. Tuhan berkata kepada dia, Yusuf, jangan kau tinggalkan Maria. Sungguh-sungguh benar itu yang ada dalam kandungannya tadi kita baca adalah dari Roh Allah, adalah dari Roh Kudus. Kalian dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan Sang Mesias. Ada janji daripada Tuhan. Oh, dikatakan luar biasa.
justru itu anugerah, justru itu kasih karunia. Kalian dipilih untuk melahirkan sang bayi Yesus. Luar biasa sekali, saudara. Begitu dia bangun mimpi, dia itu percaya. Dia itu melangkah dengan iman, saudara. Dikatakan di sini dia percaya, dia melangkah dengan iman. Sudah bangun dari tidurnya, Yesus berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu padanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf namai dia. Ada dua, dia benar-benar datangi Maria. Mungkin dia ganti minta maaf, sorry ya Maria ya, aku menuduh kamu ya gini-gini. Ternyata Tuhan sadarkan aku, engkau ini jujur, engkau mengandung karena Roh Kudus. Mungkin saudara mengaku salah, ayo kembali kita menikah saja, Tuhan perintahkan, saudara. Itu sudah artinya percaya dan bertindak dengan iman. Percaya bertindak dengan iman. Enggak asal ngomong saja aku percaya. Ya, satu orang diselamatkan, seluruh rumah tangga bisa diselamatkan. Ya, tapi enggak cukup banyak, Pak. Percaya, amin. Sungguh-sungguh doakan keluargamu, berbuat baik untuk keluargamu, usahakan keluargamu, berkati keluargamu, berikan kesaksian, bawa pada Tuhan, dan saudara akan mengalami janji daripada Tuhan. Betul enggak, saudara? Jadi setiap saudara yang baca firman, saudara ingin firman itu digenapi dalam hidupmu, saudara berani percaya dan berani bertindak. Kalau Tuhan berkata tabur tuai, saudara harus berani percaya. Kalau mau menuai tabur. Tabur pengampunan, tabur kebaikan, tabur hal yang positif, tabur, saudara. Enggak juga akan menerima hal yang baik juga, saudara. Benar. Jadi harus percaya yang disertai dengan tindakan. Tuhan berkata iman tanpa perbuatan kosong, nol, enggak ada apa-apanya. Iman harus disertai dengan perbuatan. Saudara yang rindu rumah tangganya dipulihkan, ada langkah-langkah nyata. Saudara percaya dan bertindak dengan iman. Beri tepuk tangan yang meriah. Saudara ingin diberkati, percaya pada Tuhan. Tuhan ingin berkati supaya jadi berkat. Mulai kerja yang rajin, yang jujur, yang dengan iman, saudara. Minta hikmat Tuhan. Tuhan akan tolong, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan berkati, dan saudara sungguh-sungguh jadi berkat. Betul. Harus berani percaya, saudara, dan berani bertindak. Ditambah kalau saudara perhatikan tadi kata-kata berikutnya, saudara, tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf namai dia Yesus. Percaya sungguh sampai dia sengaja, sekalipun sudah boleh melakukan hubungan suami istri nggak mau, supaya tidak mencemarkan. Betul nggak, saudara? Ini Mesias menghargai Tuhan. Jadi bukan hanya ngambil dari istri saya, tapi semua. Dan akhirnya diberi nama Yesus, sebab dikatakan nanti diberi nama Yesus semua. Firman dilakukan, semua perkataan Tuhan ditaati, dilakukan, ditaati, dilakukan. Jangan sebagian besar aku taati, tapi ada yang aku langgar. Jangan, saudara. Wah, ini makanan sehat, bisa buat kita sehat, tapi dikasih 1 gram racun mati, saudara. Betul nggak, saudara? Lakukan semuanya. Apa yang dikatakan Tuhan, lakukan. 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 Saya percaya waktu saya ngomong itu ada firman, pasti yang mengingatkan hati saudara. Kalau ada yang belum dilakukan, pasti Tuhan sedang ingatkan di hatimu. Tergantung kau mau buka hati, mau lembut hati, mau taat apa enggak. Kalau saudara begitu, saudara mulai saat kata Tuhan, aku mengaku, ampun, aku belum melakukan, aku mau melakukan. Jujur, saudara akan lihat pintu terbuka, surga terbuka, kasih karunia terbuka. Terjadi. Di Alkitab banyak sekali, saudara. Bisa lihat orang-orang Majus dari timur. Saudara perhatikan, mereka itu diberi pengetahuan dari Tuhan itu sederhana loh, saudara. Dari bintang, betul enggak? Dikatakan mereka orang bangsawan, orang pandai, mungkin raja juga, tapi juga termasuk orang-orang ahli perbintangan. Melalui kepandaiannya, keahliannya, di situ dia dibukakan oleh Tuhan bintang yang melambangkan lahirnya Mesias. Sudah lahir, dia bisa temu. Dia diberi oleh Tuhan
hanya melalui bintang siknya, tapi berani percaya, saudara. Berani percaya. Oh, suku-suku, ya melalui perbintangan dinyatakan raja di atas segala raja telah lahir. Sang juru selamat dunia telah lahir. Berani percaya disertai dengan tindakan. Berani melangkah, saudara, untuk datang. Ini jauh loh, saudara. Ini daerah Irak-Iran loh, menuju ke Israel loh, saudara. Jadi tindakannya itu tidak mudah loh, saudara. Tindakannya itu berat sekali, saudara. Tapi itulah iman disertai dengan perbuatan. Iman disertai dengan ketaatan. Dan suku-suku Tuhan tuntun mereka. Suku-suku mereka temukan Mesias. Mereka temukan yang dinubuatkan Tuhan. Mengalami janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Tadi ya para gembala juga sama. Ya mereka sedang di padang. Ya malam-malam tiba-tiba malaikat datang berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, saudara. Ada ya di Belen, ada di Palungan, saudara dengar. Ya kalau enggak percaya, enggak pernah ngalami penggenapan janji Tuhan, ya hanya katanya. Enggak melangkah sendiri, enggak pernah ngalami, enggak pernah ngerti. Orang Majus kalau enggak berani melangkahnya menurut perbintangan katanya, gitu saudara. Betul saudara, enggak pernah melangkah, enggak ngalami. Tapi mereka melangkah, mereka ngalami. Yusuf melangkah, Yusuf mengalami penggenapan. Orang Majus melangkah, mengalami penggenapan. Oh, para gembala melangkah, mengalami penggenapan. Kalau saudara juga sama. Sebetulnya tergantung kita berani enggak. Tuhan itu pasti. Firman itu 100% pasti. 100% pasti. Pasti benar. Pasti terjadi. Kalau kita ikuti dengan benar, pasti. Enggak ada sedikit pun enggak pasti. Pasti. Tinggal kita belajar berani percaya dengan Tuhan. Kadang-kadang padahal yang biasa saja berani percaya. Tapi kepada Tuhan kadang-kadang kurang percaya. Betul saudara ya? Ya, tapi sebetulnya Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan lebih besar dari semua masalahmu. Tuhan lebih besar dari semua kebutuhanmu. Tuhan lebih besar dari segala sesuatu yang bisa dipikirkan oleh kita. Dia lebih besar. Dia segala-galanya bagi setiap kita. Jadi saya katakan saudara berani percaya. Sekalipun tidak masuk akal, sekalipun itu berat, berani percaya. Amin saudara. Loh nggak masuk akal loh bagi Yusuf, masuk tunangannya kok mengandung sendiri, katanya dari Roh Kudus. Tapi dia berani percaya sekalipun tidak masuk akal. Dari perbintangan orang Majus juga sama loh saudara. Ini hanya bintang loh, ini di sana loh. Apa betul-betul terjadi loh? Betul nggak saudara? Ya semua. Tapi sekali lagi masuk akal, tidak masuk akal, tetap percaya. Seringkali yang menghalangi kita percaya ini pikiran kita loh saudara. Harus masuk akal. Keliru dan keliru. Tuhan itu melampaui akal kita. Saudara, kalau ya masuk akal jangan berharap mujizat. Mujizat itu tidak masuk akal. Ya sudah punya uang kamu baru bisa dicukupi kebutuhanmu. Betul enggak saudara? Punya orang tua baik baru kamu dipelihara dengan baik. Itu kalau saudara di luar Tuhan. Tapi di luar Tuhan apapun yang tidak ada bisa jadi ada. Yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Yang tidak bisa jadi bisa. Dengar, saya sangat yakin Tuhan ingin menggenapi saudara-saudara yang sudah terima janji Tuhan. Pada firman ini, bahkan kalau saudara sudah pernah dapat rema, saudara dengar ya, tangkap. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara dengar firman hari ini, Tuhan sedang bersabda, Tuhan mau berikan penggenapan janji. Mosok toh, Pak Baja itu apa ngomong sendirian atau sungguh toh, tergantung berani percaya atau tidak. Saya bersyukur firman yang disampaikan gereja kita semuanya rema dan yang taati lakukan. Jadi mengalami tema tahunan, tema bulanan, tema mingguan yang berani percaya jadi. Betul, perjalanan gereja kita itu saya sangat-sangat bersyukur sekali. Ya semua rema digenapi oleh Tuhan. Jadi coba hari ini belajar berani percaya.
Saudara yang punya masalah apapun, belajar percaya. Itu di tangan Tuhan. Bukan di tangan keadaan. Bukan di tangan siapapun. Di tangan Tuhan yang penuh kuasa, yang penuh kasih. Percaya. Bahkan saya katakan tetap percaya. Sekalipun ya mungkin butuh waktu yang panjang sekalipun, tetap percaya. Betul saudara? Iya, kita bisa belajar dari Zakaria, Elizabeth, saudara. Betul saudara? Mereka imam, mereka hidupnya benar, ya tidak tercacat dikatakan oleh Tuhan sendiri, tapi mandul, saudara. Loh, katanya kalau kau hidup benar nanti diberkati Tuhan. Kalau engkau lakukan firman Tuhan, ngalami kebenaran firman. Kok mereka ngalami seperti itu? Saudara bisa tahu. Oh, saya percaya mereka menantikan janji Tuhan, kebenaran firman Tuhan, pertolongan Tuhan itu puluhan tahun. Bukan hanya ya 1-2 tahun, puluhan tahun. Karena dikatakan sudah sampai lanjut umur. Kalau sekarang gitu ya saudara. Sekarang kira-kira paling sedikit 70 tahun, 80 tahun gitu saudara. Belum punya anak. Lama. Sejak menikah berharap punya anak. Kan gitu saudara ya. Tapi sekianlah belum. Tapi sekali lagi Allah yang berjanji tidak akan ingat janji. Sekalipun ada orang yang berkata Allah lalai. Allah tidak pernah lalai. Allah tidak pernah tidak genapi. Cepat atau lambat pasti digenapi. Kalau lambat pasti punya tujuan yang lebih hebat lagi. Betul? Tetap percaya. Saya bersyukur saya tetap percaya. Tetap ibadah dengan sungguh-sungguh. Betul? Tetap melayani dengan sungguh-sungguh. Tetap bersatu suami istri. Enggak pikir pisah. Betul enggak saudara? Tetap percaya. Ada tindakan. Lalu mengalami. Saya doakan. Saudara yang sudah nunggu janji Tuhan lama. Saya doakan hari ini ada jawaban Tuhan. Doamu sudah dikabulkan. Doamu sudah dikabulkan. Terima dengan iman. Betul. Enggak masuk akal. Terima saudara. Sekian lama sudah terima saudara. Lihat Kaleb, masih ingat enggak? Kaleb juga berkata, satu kali datang pada Yosua. Yosua ingat enggak? Janji Tuhan melalui Musa. Sekarang sudah 45 tahun. Tapi aku pegang janji itu. Aku tidak berubah. Imanku tidak berubah. Semangatku tidak berubah. Keyakinanku tidak berubah. Beri aku kesempatan untuk maju. Ya, oh saya percaya janji Tuhan digenapi. Dan sungguh-sungguh karena dia tidak putus di tengah jalan, dia ngalami. Saudara yang pernah menyerah, bangkit lagi. Jangan menyerah, percaya saya, Tuhan itu pasti. Keadaan tidak pasti, keadaan bisa berubah. Saudara, sekalipun menurut keadaan gak mungkin, tetap saja bagi Tuhan gak ada yang gak mungkin, tetap saja mungkin. Amin. Belajar seperti Abraham. Roma 4 ayat 17 sampai 21. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Mana percaya? Berharap dan percaya. Gak ada dasar berharap. Kenapa? Umurnya sudah sekitar 100 tahun kok saudara. Masa 100 tahun? Ya, Sarah sudah 90 tahun kok mengandung. Gak ada dasar sudah. Tapi tetap berharap, tetap percaya. Saya doakan saudara tidak kehilangan pengharapan, tidak kehilangan iman. Tetap berharap, tetap percaya. Belajar dengan Bapak Abraham. Betul saudara, itu bapak kita orang percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikian banyaknya nanti keturunannya. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Tubuh boleh lemah, imannya tidak lemah. Keadaan boleh tidak baik, imannya tetap baik. Karena usianya kira-kira sudah 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah sudah tertutup, rahimnya boleh tertutup, tapi Tuhan bisa membuka semua yang tertutup jadi terbuka, saudara. Ya, yang mandul jadi subur, yang kekurangan jadi kelimpahan, yang jahat jelek jadi baik.
gelap jadi terang, yang tidak ada jadi ada. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Maka dia mengalami janji Tuhan sekalipun gak masuk akal. Betul saudara? Sekalipun waktunya panjang, tapi tetap. Bahkan akhirnya dia jadi apa? Bapak orang percaya. Contoh iman. Iman itu membuat penggenapan janji Allah menjadi nyata. Betul? Iman setiap terus saudara. Jangan ada yang putus. Hari ini saya dorong setiap saudara. Ya, dan ada satu lagi saudara. Tetap hidup dalam kekudusan saudara. Tolak godaan. Saudara boleh percaya terus. Tapi kalau hidupnya dalam dosa ya gak bisa saudara menerima. Terus jaga kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Tolak godaan-godaan dosa. Karena itu bisa merusak. Belajar dari siapa? Yusuf. Betul gak? Yusuf dapat janji dari Tuhan. Dia akan dijadikan penguasa. Lebih daripada saudara kakak-kakaknya. Lebih daripada ayah ibunya. Saudara, dia mengalami yang sangat tidak enak. Oh, janjinya naik malah turun. Terkapar paling bawah. Jadi budak. Di penjara. Difitnah. Tapi dia tetap pegang Tuhan. Digoda dia tolak. Nehi gitu saudara. Selamat dia. Betul? Coba dia nggak tolak dosa. Ya digoda sama istri Potifar. Jadi apa? Jadi apa dia? Coba waktu digoda oleh istri Potifar, dia nggak tolak, dia nggak jaga urusan. Jadi apa? Nggak jadi penguasa di Mesir, enggak. Jadi apa? Simpenannya Tante Po. Loh ya toh? Kan jadi simpenan toh saudara, betul nggak saudara? Rendah. Tuhan punya rencana yang tinggi. Dengar setiap saudara. Tuhan punya rencana yang sangat mulia, sangat luar biasa bagi setiap kita, bagi bangsa kita, bagi gereja Tuhan. Jangan ya hanya disiak-siakkan untuk hal seperti itu. Saudara jangan belajar. Percaya sekalipun gak masuk akal. Percaya sekalipun butuh waktu yang lama. Percaya ya, tolak godaan, hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Dan saya percaya kalau saudara tangkap, saudara ngalami. Saya itu sangat yakin ini saatnya penggenapan janji Tuhan. Karena tahun ini kalau saudara bisa tahu, ini janji Tuhan untuk bangsa kita Indonesia sedang digenapi. Yesaya 60 sedang digenapi. Dulu bertahun-tahun kita berkata akan digenapi, segera digenapi. Sekarang bukan akan digenapi, bukan segera digenapi. Sekarang sedang digenapi, sedang terjadi, sedang digenapi. Bangsa-bangsa dalam gelap, dunia gelap, bangsa kelam, tapi terang Tuhan turun atas kita. Kemuliaannya terpancar luar biasa. Saya percaya itu dahsyat. Percaya semua rema yang diberikan terjadi. Visi 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 selalu terjadi. Saya percaya 1 juta juga terjadi. Dulu di rumah saya, lalu di depan Adem Ayam juga terjadi. Tuhan dorong. Lalu gedung Biskop diberi juga terjadi. Bangunan ini juga terjadi. Sekarang Pleso Gondang Rejo juga terjadi. Saya percaya sesuatu yang luar biasa sedang dinyatakan oleh Tuhan. Saya sungguh-sungguh percaya. Kemarin saya cerita, saya pulang ya baru berapa waktu yang lalu, ya waktu di Nigeria, gereja yang mengalami penggenapan yang luar biasa, yang dulu belum pernah terjadi, saudara. Jemaat kok belasan juta, saudara. KKR kok belasan juta, saudara. Dulu 1 juta saja nggak mungkin kok, saudara. Betul nggak, saudara? Dan itu nyata. Dan waktu kita ke sana, saudara, temanya apa? Siapa pernah dengar? Saya pernah bersama. Double portion, double portion, double portion, double portion. Waktu saya di sana, seolah-olah Tuhan itu berkata, itu waktu saya di sana pertama, saudara, hari pertama itu ada pra ibadah. Jadi seperti pelayan Tuhan itu ada ruangan khusus untuk nyembah dulu, itu pra ibadah. Ya gedungnya pra ibadah itu untuk kapasitas 15.000 orang, saudara.
Jadi untuk beribadah loh saudara ya. Jadi itu aja sekian saudara. Lah mereka mulai saudara, remanya dibuat lagu, dinyanyikan, didoakan, dikatakan profetik, diulangi lagi, didoakan 1 jam. Waktu saya sana Tuhan berkata, engkau sedang ada dalam satu tempat yang penuh dengan karya Tuhan. Yang luar biasa Tuhan sedang berkarya. Bukan gerejanya, bukan pendetanya, tapi di satu tempat yang ada karya Tuhan luar biasa. Tuhan berkata, jangan sia-siakan, ambil kesempatan, ambil itu, terima itu, tangkap itu, dalam roh, tangkap itu. Saya bertindak dengan, saya tangkap. Seperti waktu dulu saya di Toronto, 1 minggu, saya tangkap. Double posi, saudara. Dan saya lihat luar biasa sekali, saudara. Tuhan ajarkan saya banyak. Kita harus bisa melihat yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan lebih dahsyat daripada yang kelihatan, saudara. Tuhan ajarkan banyak, saudara. Salah satunya perempuan pendarahan 12 tahun. Dia waktu Yesus lewat, dia bisa lihat ini kesempatan luar biasa. Dia bisa mengalami penyelesaian masalah. Dia bisa mengalami kemuliaan. Dia bisa melihat di dalam Yesus ada jawaban bagi hidupnya. Di dalam Yesus ada jawaban untuk kesembuhannya. Di dalam Yesus ada pembalikan. Di dalam Yesus ada penyelesaian masalah. Sehingga dia bangkit. Dia bertindak sungguh-sungguh. Dia berjuang sungguh-sungguh. Kejar rombongan. Terobos kerumunan orang. Dan dia yakin berulang-ulang berkata, asal aku jamah, aku sembuh. Asal aku jamah jubahnya, aku sembuh. Asal aku jamah jubahnya. Dia menjamah dengan iman yang nyata. Kita berkata otomatis, gak usah otomatis kuasa mengalir, otomatis mengalami mujizat, otomatis sembuh, otomatis masalah selesai. Tuhan ajarkan seperti itu, saudara. Jadi kita harus bisa melihat hal yang tidak kelihatan lebih dari yang kelihatan. Yang kelihatan itu semu berubah-berubah. Tapi Allah yang tidak kelihatan nggak pernah berubah. Allah yang tidak kelihatan tanpa batas. Allah yang tidak kelihatan yang menciptakan yang kelihatan. Betul. Cerita banyaklah. Intinya Tuhan katakan untuk sekarang Tuhan siapkan gondang rojo tempat 20 hektar untuk kepercayaan besar, untuk proyek besar. Perlu pengurapan lebih besar. Perlu karya Tuhan lebih besar. Tangkap pengurapan lebih besar. Tangkap hikmat lebih lagi. Tangkap saudara. Karya roh Allah yang lebih lagi. Saya lakukan saudara. Iya. Dan luar biasa sekali. Gak tahu satu kali waktu saya didoakan oleh Ade Buye. Saya itu karena teringat tadi perempuan pendarahan 12 tahun. Saya rasa Roh Kudus itu gerakan. Sebetulnya gak boleh. Itu waktu pertemuannya semua orang. Tapi kita minta tolong bisa didoakan, boleh. Lalu setelah selesai saya tak pegang tangannya gitu. Saya bertindak seperti perempuan pendarahan 20 tahun. Aku jamah transfer gitu saudara. Aku jamah transfer gitu saudara. Saya percaya ada sesuatu yang luar biasa. Saya rindu akan transfer nanti 1 Januari. Jangan lupa dalam ibadah ada pengurapan double porsi untuk awal tahun. Saudara jangan sampai kehilangan kesempatan. Benar. Waktu di Jerman saya sampaikan firman Tuhan. Kalian bisa dipakai Tuhan luar biasa. Roh Kudus tekankan dalam hati saya. Ingatkan mereka. Mereka bangsa Indonesia yang ada di Jerman juga punya pengurapan yang sama. Ini Yesaya 69 genampi. Ayo bisa melihat. Bangkit lakukan sesuatu. Bisa dipakai. Lalu waktu di Vatikan kita sempat lihat Tuhan ingatkan tentang apa? Gerakan obor kegerakan. Dimulai dari Yerusalem, lalu Yudea, lalu Samaria, lalu Antioquia, lalu Makedonia, itu Yunani dilanda. Ya tanah perjanjian lalu Yunani, lalu Roma, ya saudara, lalu Eropa. Itu gebrakan gereja mula-mula. Tapi gebrakan yang kedua ke Amerika Latin, ke Afrika. Itu gelombang kedua. Gelombang ketiga saya rasa Roh Kudus katakan Asia gitu saudara. Saatnya Asia Tenggara kita ngalami. Oh ini zamannya Asia, bukan lagi Eropa, bukan Amerika. Beda, ini zamannya Asia bangkit.
dalam segala hal, secara ekonomi, secara ria, secara rohani, sedang ada kebangkitan. Ya Asia, dulu Korea, dan sekarang Indonesia. Indonesia. Saya percaya luar biasa. Saya percaya luar biasa. Tadi dalam acara ini saya juga diteguhkan. Ya, pertama juga tadi luar biasa sejak awal. Ya ada pujian. Ya saya Alnof itu, Juli itu, anak perempuan ikut nyanyi, yang laki drummer tadi. Bagi saya itu bakat luar biasa loh saudara. Itu akan dipakai Tuhan luar biasa. Yang lain-lain juga saya lihat, wah sedang dipersiapkan. Khususnya saudara, sekalipun hujan tetap pantang menyerah. Itu dipersiapkan. Lalu KKS dipersiapkan. Itu meneguhkan. Kalau kita diperintahkan bangun pusat kegerakan, Roh Kudus sedang mempersiapkan. Nah, ada cerita sedikit saudara. Tadi waktu saya di rumah, saudara, tiba-tiba ditelepon, ya wali kota datang. Kok tiba-tiba ya Mas Gibran datang, wali kota datang. Saya juga kaget, loh kok tiba-tiba datang, ada apa gitu saudara. Saya cepat-cepat ganti pakaian keluar saudara. Ternyata jagong saudara, ada pemberkatan nikah. Mungkin dari balik kota, pokok pasti kenal baik, jagong di sana saudara. Saya bilang ada pokok tiba-tiba wali kota datang gitu saudara. Ya saya ikut datang, saya dampingi dia duduk sama saudara, lalu foto bersama saudara. Ya, lah waktu Pak wali kota datang, ya Pak Gibran, tiba-tiba saya ingat belum lama saya dikirimi video dan saya lihat di media. Baru saja ada konglomerat yang datang mau bangun apa namanya? Bangun museum. Ya, ada ya berita itu ya. Bangun museum besar saudara. Ada ya. Nah, mau bangun museum dan mau bangun hotel. Saudara. Lalu ditanya tempatnya di mana? Ya, pokok ini. Lalu singkat cerita, Pak Wali Kota berkata, di daerah Solo Utara. Itu program sedang pemerintah daerah, sedang pusatnya bangun, majukan Solo Utara. Saya dengar itu dek. Kenapa? Pusat kegerakan rohani itu di Solo Utara sedang dibangun, sedang dibangkitkan. Ada sesuatu yang bukan kebetulan. Tuhan persiapkan semuanya. Betul, betul. Semua ditata oleh Tuhan itu bukan kebetulan. Tuhan yang sudah rencana, Tuhan yang sudah janji, Tuhan yang sedang persiapkan. Dan saya percaya setiap kita yang berani tangkap. Ini Kairos Indonesia. Setiap orang Indonesia yang bisa melihat, berani percaya, melangkah, ngalami. Setiap gereja, setiap jemaat, saya ajak saudara bisa melihat. Saudara jangan sampai gak bisa lihat, percaya. Saudara minta hikmat supaya Tuhan bukakan apa yang harus saudara lakukan. Saudara akan mengalami kelimpahan, saudara akan mengalami kekayaan. Itu pasti dijamin. Oh, bangsa-bangsa akan datang saudara, raja-raja datang. Oh, panen raya, KKS panen raya itu pasti. Saya doakan sungguh-sungguh semua mengalami. Sejak kita bertindak ya seperti Yusuf, seperti orang Majus, seperti para gembala satu lagi, seperti Maria sendiri yang jadi pusat melahirkannya. Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Aku ini hamba, budak, nggak punya hak. Yang punya hak Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu mereka tinggalkan. Saya bersyukur. Dia dapat kasih karunia. Kita harus bersyukur. Kita itu dapat kasih karunia. Dipilih Tuhan membangun sesuatu. Betul? Secara umum mana mungkin bisa 20 hektar. Tanahnya berapa? Bangunannya berapa? Kita mau buat apa? Gak mungkin. Bangsa-bangsa gak mungkin. Tapi sekali lagi beranilah percaya. Beranilah melangkah. Saudara betul. Berani katakan di hadapan Tuhan. Aku hambamu. Jadilah seperti yang kau inginkan. Jadilah seperti yang kau janjikan. Jadilah seperti yang kau firmankan.
rencanakan atas bangsa kita. Ya, atas kota kita, atas gereja yang Tuhan percayakan, atas pelayan Tuhan percayakan, atas hidup kita, keluarga kita. Saudara akan lihat kemuliaannya. Semua bangkit berdiri, katakan, aku percaya janjimu kok Tuhan. Aku percaya janjimu. Percaya janjimu, ku percaya dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Ku percaya pada janji-Mu, ku percaya. Pujikan dengan iman sebagai pernyataan kita di hadapan Tuhan seperti Maria. Katakan pada Tuhan, mujizat-Mu dinyatakan atas hidup kami Tuhan. Katakan, aku percaya dengan janji-Mu Tuhan. Dengan sungguh-sungguh saudara, imani dengan sungguh-sungguh saudara. Ku percaya janji. Ini yang kami ucapkan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, jadi kehendak-Mu, kami akan berjalan dalam firman-Mu Tuhan. Mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Percaya dalam janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup. Semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Datang secara pribadi pada Tuhan. Berkata-kata pada Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku percaya dengan firman-Mu. Aku percaya dengan janji-Mu. Ini saatnya aku boleh mengalami penggenapan janji-Mu, penggenapan firman-Mu Tuhan, penggenapan rema yang sudah Kau katakan. Oh, penggenapan Tuhan, perkataan-perkataan ilahi yang daripada Tuhan. Ini waktunya. Aku percaya, jadilah seperti firman-Mu Tuhan. Jadilah seperti yang Kau katakan Tuhan. Jadilah seperti rema yang sudah pernah Kau berikan Tuhan. Katakan dengan iman saudara, seperti Maria yang berani berkata, aku hamba-Mu Tuhan, aku milik-Mu Tuhan. Oh, bentuk aku, pakai aku sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Jadikan aku sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau yang punya hidupku, Engkau yang punya segalanya Tuhan. Berkata-kata pada Tuhan. Dan saudara minta ampun kalau dulunya sempat tidak yakin, sempat tidak percaya. Minta ampun saudara. Atau saudara minta ampun kalau sempat goyah, nggak setia. Oh, sempat putus harap, sempat putus iman, sempat undur dalam ibadah, sempat undur dalam bangun kehidupan doa, sempat undur dalam pelayanan. Katakan, Tuhan, aku mau bangkit lagi. Aku pegang perjanjian-Mu lagi. Aku pegang rencana-Mu lagi. Aku pegang rema yang daripada-Mu Tuhan. Aku tangkap, aku pegang Tuhan. Oh, aku sungguh-sungguh akan mengalami firman-Mu pasti digenapi. Dan kalau saudara sempat berbuat dosa, menyimpang, oh, jalanmu dari Tuhan, sehingga merusak perjanjian Tuhan, sehingga merusak rencana Tuhan, saudara tersungkur di bawah kaki Tuhan. Saudara mengaku dan menyesal. Saudara kata, ampuni Tuhan, aku sudah salah, aku sudah berdosa, aku sudah menyakiti hati-Mu, aku sudah menyimpang Tuhan. Ampuni Tuhan, aku mau kembali Tuhan, aku mau kembali Tuhan. Aku seperti anak yang hilang, sadar di rumah Bapakku akan lebih baik lagi. Aku akan melangkah seperti anak yang hilang. Oh, aku percaya Engkau seperti Bapa untuk anak yang hilang ini. Engkau mau menerima, Engkau memeluk, bahkan Engkau mencium dengan
kasih. Engkau memulihkan keadaan kami. Jubah kehidupan diperbarui. Oh Tuhan, Kau pulihkan, Kau pakai lebih dan lebih lagi. Berkata-kata saudara, berkata-kata pada Tuhan, ini saatnya penggenapan janji Tuhan. Tuhan, hambamu doakan, oh meteraikan janjimu, genapi janjimu, genapi firmanmu yang ada di tempat ini. Oh yang sedang mengikuti online, yang sedang mengikuti siaran ini, dalam nama Tuhan Yesus, terima penggenapan, digenapi janjinya oleh Tuhan. Terima janji Tuhan, terima rencana Tuhan yang luar biasa. Terima saudara, terima Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima, hambamu terima untuk setiap jemaat, terima untuk setiap pelayan Tuhan, terima Tuhan. Oralah pasakara, kalau ada di antara saudara yang belum pernah ikut Tuhan Yesus, saudara hari ini kesempatan, saudara juga bisa mengalami. Katakan, Yesus, aku percaya Engkau Tuhan yang sudah dilahirkan sebagai manusia, yang saat ini kami semua rayakan hari Natal. Tuhan Yesus, oh terimalah aku jadi umat-Mu, biarlah Engkau jadi Tuhanku, Engkau jadi juru selamatku juga. Ampuni dosaku, selamatkan aku Tuhan, jadikan aku anak-Mu Tuhan. Oh biarlah Roh-Mu tinggal dalam hatiku untuk menuntun, untuk menolong aku. Aku percaya hari ini, oh firman-Mu digenapi, aku diampuni, aku diselamatkan, aku dijadikan anak Tuhan, anak-Mu, aku diurapi, Roh-Mu tinggal di dalamku Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah besar saat Natal ini terjadi atas hidupku, aku terima. Oralah pasakara, hambamu sampaikan firman-Mu, dan Roh Kudus Kau yang berbicara pribadi demi pribadi. Hambamu doakan, yang keras lembutkanlah hati Tuhan. Oh yang tertutup biarlah hatinya terbuka. Oh yang berdosa Kau ampuni Tuhan, yang sempat undur kembali Tuhan, yang kurang iman berikan iman daripada Tuhan. Terjadi sesuai yang firman, terjadi sesuai dengan janji, terjadi Kairos untuk Indonesia, bangsa kami tercinta. Kairos untuk kota kami, untuk gereja Tuhan, gereja yang Kau pecahkan, untuk komsel kami, untuk keluarga kami, untuk setiap kami. Terima kasih. Hambamu doakan untuk besok dan hari Minggu, setiap sesi Tuhan berikan firman khusus, rema khusus. Tuhan berikan ya rema di sesi kedua, rema di sesi ketiga, rema di sesi keempat, sehingga kami lengkap dengan berkat-berkat Natal ini. Tuhan, hambamu juga doa tidak ada yang tertinggal. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan kami terima. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu berikan salam kasih kiri kanan, katakan selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Tuhan memberkati kita semuanya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat
saudara dengar, ada satu yang perlu saudara dengar. Apa kira-kira? Besok sore, ya saudara datangnya lebih awal. Kalau tidak pasti nggak dapat tempat. Ya yakin. Besok datang lebih awal. Kalau sampai nggak pasti nggak dapat tempat. Kita akan lihat besok. Tuhan nyatakan kuasanya. Amin. Tuhan nyatakan kemuliaannya. Amin. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Kami bangga punya Allah yang hidup, Allah yang nyata, yang kami rayakan sungguh-sungguh. Sudah Kau lakukan, Amin. sudah terjadi. Kami tangkap dengan firman-Mu, Amin. janji-Mu Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Setiap kami terima penggenapan janji-Mu. Amin. Dan sungguh-sungguh Tuhan, kemuliaan-Mu nyata Amin. kehidupan kami. Diterangi dan jadi terang. Amin. Diselamatkan dan selamatkan. Diberkati dan menjadi berkat. Amin. Terima kasih. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Pelayanan dan kesaksianmu. Amin. Studi atau pekerjaanmu. Amin. Keuanganmu. Masa depanmu. Amin. Segenap kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putra yang tunggal Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama. Amin.